Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ageng Prayogo dari kelas MPI 2C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen pembiayaan pendidikan. Mungkin langsung saja masuk ke materi supaya tidak memperlambat waktu. Dalam pendidikan pasti dibutuhkan manajemen pembiayaan pendidikan yang baik, sehingga dengan adanya pendidikan yang baik maka dapat mendukung dalam peningkatan prestasi siswa. Oleh karena itu, biaya pendidikan menjadi salah satu sumber pendukung dalam meningkatkan prestasi siswa. Dengan adanya biaya yang memadai, maka siswa juga akan terbantu dukungan fasilitas dalam ekstrakurikuler yang baik, maka prestasi siswa juga akan semakin baik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis peningkatan prestasi belajar siswa-siswi. Yang kedua, mendeskripsikan dan menganalisis manajemen pembiayaan pendidikan dalam peningkatan prestasi belajar. Dan yang ketiga, mendeskripsikan dan menganalisis implikasi manajemen pembiayaan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Dan kemudian ada konsep dasar manajemen pembiayaan. Efektivitas dan efisiensi sebuah lembaga pendidikan sangat dipengaruhi oleh manajemen yang dilakukan. Manajemen yang dilakukan adalah dalam rangka mencapai tujuan lembaga. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan mengenai pengertian manajemen. Lockletter dan Pringle dalam Marno dan Trio Supriyanto merumuskan manajemen sebagai proses tujuan pokok organisasi menghasilkan produk atau jasa layanan yang diinginkan oleh sekelompok masyarakat. Kemudian, manajemen adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan. Dan selanjutnya, perencanaan pembiayaan adalah suatu proses yang nasional dan sistematis dalam menetapkan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari pengertian yang tadi saya sampaikan, diuraikan bahwa perencanaan sebagai proses artinya suatu kejadian membutuhkan waktu, tidak dapat terjadi secara mendadak. Dan kemudian perencanaan sebagai kegiatan rasional artinya melalui proses pemikiran yang didasarkan pada data yang real dan analisis yang logis yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak didasarkan pada ramalan yang intuitif. Kemudian selanjutnya yang ketiga, perencanaan sebagai kegiatan yang sistematis berarti perencanaan meliputi tahap-tahap kegiatan. Menurut Nanang Fatah, penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran dalam kurung budget. Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif. Selanjutnya pelaksanaan pembiayaan. Pelaksanaan pembiayaan secara garis besar dapat dikelompokkan dalam dua kegiatan berikut. Pertama, penerimaan pembiayaan pendidikan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibuktikan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketetapan yang disepakati. Dapat diketahui proses pendataan dan pelaporan keuangan pendidikan dimulai dengan mengidentifikasi dan mengukur data keuangan. Dalam kegiatan ini, setiap transaksi keuangan pendidikan dicatat secara kronologis dan sistematis selama satu periode tertentu di dalam sebuah atau beberapa buku yang disebut jurnal. Dan selanjutnya evaluasi pembiayaan. Setelah pelaksanaan pembiayaan, evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dicapai harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan ini bisa disebut pemerintah, masyarakat, atau wali murid. Pertanggungjawaban merupakan pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan yang dilaksanakan. Kemudian kegiatan tersebut dilakukan secara sistematis, yang berarti bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan anggaran pendidikan lurus dilakukan secara beruntutan. Dan yang selanjutnya jenis pembiayaan pendidikan, yaitu meliputi biaya langsung. Biaya langsung merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa, atau keluarga siswa. Dan kemudian biaya tidak langsung, bentuk biaya hidup yang dikeluarkan oleh lembaga atau anak belajar untuk keperluan sekolah. Biaya ini dikeluarkan tidak langsung digunakan oleh lembaga pendidikan, melainkan dikeluarkan oleh keluarga, anak, orang tua yang menanggung biaya peserta didik yang mengikuti pendidikan. Dan yang selanjutnya
Privat cross privat merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan keluarga atau segala yang harus ditanggung. Dan selanjutnya itu ada biaya monetary cost monetary. Selain pengeluaran dalam bentuk uang atau materi, ada juga biaya yang harus dikeluarkan tidak dalam bentuk seperti itu, melainkan berbentuk jasa, tenaga, dan waktu. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan kekhilafannya mohon dimaafkan. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.